Sebanyak 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza, Palestina. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua, atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Sementara itu, pemirsa, hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Baneh di Provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Irak. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang berskala besar. Pihak IRGC menyebut pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal.
Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respon cepat terhadap koordinasi pertahanan Iran di tengah meningkatnya tensi di kawasan. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara ini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Pemirsa, Iran pamer drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru di hadapan warganya. 2 drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru diarak keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapat sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera. Puluhan tahun jadi rival, Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin 2 negara superpower tersebut. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi 2 negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else.
but it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan Cina dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar Cina bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena Cina berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke Cina menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan Cina yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Pertemuan Presiden Amerika dan China mengisyaratkan Amerika yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meski tak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. We've made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Sebelum Amerika, Iran lebih dulu melakukan kunjungan ke China untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke China, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq, di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi Rabu 13 Mei. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025. Selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Mereka akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan negara anggota.
Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung.